Alhamdulillah sehat Bu. Ya, sesuai dengan rencana ya Bu ya, sebelum kita melakukan observasi kita melakukan pra-observasi dulu ya, percakapan pra-observasi. Tujuannya yaitu kita ingin membuat rencana yang akan kita lakukan pada pengembangan diri yang akan dikembangkan oleh Ibu pada kegiatan besok ya Bu ya. Kemudian kita akan menjalin kedekatan, keakraban supaya kita menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang mungkin timbul nanti pada kegiatan observasi gitu ya. Nah Bu, kita mulai ya Bu ya. Nah kira-kira nih tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan besok itu apa ya Bu ya? Tujuan yang akan dicapai mungkin untuk meningkatkan profesi pembelajaran saya khususnya, dan umumnya mungkin untuk pembelajaran meningkatkan kompetensi pembelajaran saya. Oke. Nah berkaitan dengan kompetensi pembelajaran Ibu, besok kira-kira aspek apa yang ingin Ibu kembangkan di sana kompetensi tersebut? Yang pertama mungkin aspek yang akan saya kembangkan yaitu tentang penggunaan media pembelajaran. Penggunaan media. Yang kedua pengelolaan kelas di dalam pembelajaran. Oke. Nah kita masuk ke materi besok Bu, kira-kira materinya tentang apa ya Bu ya? Materinya tentang SPLDP. Sistem persamaan linear dua variabel. Ya, tujuan pembelajarannya apa Bu yang ingin dicapai? Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yang pertama, siswa dapat membedakan sistem persamaan linear dua variabel. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan cara substitusi. Ada media atau alat yang disiapkan? Ya, insya Allah besok akan ada media yang akan digunakan yaitu Infocus dan laptop. Untuk sumber belajarnya? Sumber belajar yang saya gunakan yang paling utama dari buku BSE yang ada di sekolah. Lalu yang kedua dengan menggunakan video pembelajaran yang diambil dari YouTube. Kalau anak yang suka membaca, kira-kira ada gambar-gambar di medianya apa? Mungkin besok rencananya selain video, saya juga akan menayangkan seperti biografi dari ilmuwan mungkin yang terkait ke materi tersebut. Untuk kira-kira untuk apa Bu biografi tersebut? Untuk meningkatkan motivasi siswa. Oke. Nah, langkah-langkah pembelajaran yang akan Ibu lakukan besok apa ya Bu? Langkah yang pertama pembukaan, saya akan menanyakan kabar siswa. Lalu yang kedua, setelah pembukaan saya akan menanyakan kabar. Setelah menanyakan kabar, saya akan memberikan motivasi. Yang tadi yang akan menayangkan tentang biografi pakar atau ilmuwan. Lalu saya juga akan memberikan penguatan materi yang terkait. Setelah itu saya akan memberikan kesepakatan kelas tersebut akan saya berikan ajukan mungkin ke siswa beberapa poin. Setelah itu yang disepakatinya yang mana, dan setelah itu masuk ke inti. Kegiatan intinya seperti apa? Kegiatan intinya siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Setelah itu siswa menyelesaikan LKPD. Di dalam kesepakatan kelas, LKPD yang diselesaikan di kelompok tersebut sudah disepakati mungkin. Contohnya misalkan jika ada siswa yang kurang aktif di dalam kerja kelompok di kelompok tersebut, itu sudah disepakati bersama. Mungkin saling koreksi mungkin ya Bu ya untuk kesepakatan tersebut karena sudah disepakati bersama. Ada hal yang lain? Langkah lanjutannya? Ya, langkah berikutnya setelah siswa bekerja kelompok, lalu dari setiap kelompok atau perwakilan mempresentasikan ke depan. Setelah itu diberi aplaus sama semua mungkin oleh saya juga, lalu diberi penguatan.
Setelah itu di refleksi. Ya, setelah refleksi ya, siswa diberi jadi setelah evaluasi ada refleksi. Di dalam refleksi tersebut siswa dengan guru menyimpulkan materi yang barusan sudah dipelajari bersama. Seperti itu. Wah, seru kayaknya Bu ya untuk pembelajaran besok ya, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Dan kira-kira kan pasti ada kendala, mungkin ada kendala yang muncul. Kira-kira kendalanya apa untuk pembelajaran besok ya Bu ya? Kira-kira mungkin ya, pasti ini kendalanya karena besok itu kebetulan jam terakhir. Kemungkinan untuk keaktifan siswa sedikit berkurang atau mungkin konsentrasi siswa sudah menurun karena mungkin rasa ingin pulang, situasinya sudah kurang kondusif mungkin. Jadi mungkin di tengah-tengah saya akan memberikan ice breaking supaya konsentrasi siswa kembali muncul. Ya. Oke, itu ya. Nah, kira-kira indikator keberhasilan dari proses yang akan Ibu rencanakan itu apa ya Bu ya? Indikatornya yang pertama, dari hasil evaluasi tersebut minimal 70% siswa lebih dari KKM. Jadi dari hasil evaluasi mudah-mudahan nilai perolehan siswa itu lebih dari 75% di atas KKM. Ya, terkait dengan tadi Ibu mau aspek pengembangan diri Ibu itu adalah pengelolaan kelas ya Bu ya, supaya kelas menjadi aktif tadi ya, gitu ya, dan menyenangkan. Nah, apa rencana yang akan Ibu lakukan untuk mengembangkan diri? Oh iya, tadi ya mohon maaf mungkin tadi salah mungkin ya. Jadi pengembangan dirinya saya akan belajar untuk meningkatkan kompetensi diri saya, mungkin di dalam keterampilan pengelolaan kelas supaya pembelajaran lebih jadi pembelajaran materinya diterima, dipahami oleh siswa dan menyenangkan. Lalu yang kedua mungkin di dalam penggunaan media pembelajaran saya akan belajar lagi dalam menggunakan media pembelajaran supaya lebih mengena dan menyenangkan buat anak-anak. Mungkin dalam bentuk apa ya Bu ya? Mungkin yang pertama bisa dalam bentuk video. Yang kedua videonya mungkin semenarik mungkin bisa menggunakan kartun. Lalu yang kedua bisa menggunakan mungkin tadi biografi orang-orang sukses, mungkin bisa menjadi motivasi untuk siswa. Hal-hal apa saja yang bisa mendukung Ibu untuk mencapai keberhasilan dari rencana tadi, yang langkah-langkah pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan? Hal-hal yang mendukung dari rekan sejawat, perlu bantuan rekan sejawat. Iya, perlu bantuan dari rekan sejawat, itu sangat besar sekali bantuannya, dukungannya, dan dari diri saya sendiri mungkin untuk lebih ditingkatkan lagi kompetensi saya di dalam mencari bahan pembelajaran terkait metode itu. Siapa Bu kira-kira yang bisa membantu Ibu gitu? Ada orang personal atau siapa gitu? Bisa personal yang serumpun dengan saya, mungkin guru matematika, apalagi yang lebih spesifiknya mungkin guru matematika yang satu jenjang sama-sama yang mengajar di kelas 8. Jadi mungkin pembelajaran saya di kelas tersebut bisa dijadikan cermin dan dilanjutkan di kelas berikutnya supaya mendapatkan tujuan pembelajaran tersebut. Iya, kan besok kita akan melakukan pembelajaran ya Bu ya. Kira-kira ada yang perlu disiapkan lagi buat besok kan Bu? Cukup. Sudah siap berarti ya Bu ya. Alhamdulillah. Jadi berarti besok tinggal pelaksanaan ya Bu ya. Mudah-mudahan medianya sudah ada, langkah-langkahnya, RPP-nya juga sudah jelas. Oke, nah nih kapan kita
kita akan melakukan refleksi Bu dengan besok kan akan observasinya. Kita refleksinya kapan Bu? Bagaimana kalau setelah pembelajaran? Langsung setelah pembelajaran. Iya. Oke. Ya jadi setelah pembelajaran kita akan untuk pertemuan kali ini dengan Ibu, materinya yaitu sistem persamaan linier dua variabel. Nah, kalian pasti mungkin ya sudah pernah dulu waktu kelas 7 belajar persamaan linier satu variabel ya. Ada bedanya tidak persamaan linier satu variabel dengan persamaan linier dua variabel? Ada. Dari awalnya juga kalau persamaan linier satu variabel berarti hanya memiliki satu variabel saja. Nah, untuk persamaan linier dua variabel berarti memiliki dua variabel. Nah, di dalam sistem persamaan dalam pengerjaan kelompok, di sini ada kesepakatan kelas. Coba kalian perhatikan kesepakatan kelasnya. Apa itu kesepakatan kelas? Jadi, kesepakatan antara Ibu dengan kalian supaya di dalam kerja kelompok nanti semuanya memahami proses pengerjaannya. Proses pengerjaannya. Yang pertama, mengerjakan tugas harus tepat waktu. Ibu kasih waktu 20 menit, semua kelompok harus sudah selesai. Ya. Lalu setelah itu harus berani mengeluarkan pendapat. Jadi kalau seandainya ada kelompok yang presentasi ke depan, harus kebagian presentasi, harus berani maju ke depan, ya. Lalu setelah itu silakan baca dulu. Siapakah beliau itu? Beliau adalah seorang ilmuwan matematika yang menemukan sistem persamaan linier dua variabel. Silakan dibaca. Dibayar dengan harga 5.000, berarti itu ada variabel apa saja? Ada variabel buku 1 buah dan ada variabel pensil 2 buah. Nah, nanti kalian dengan menggunakan SPLDP kalian bisa menyelesaikan masalah sehari-hari. Ini salah satu contoh masalah sehari-hari. Dengan menggunakan setelah kalian mempelajari SPLDP, kalian bisa menyelesaikan kira-kira kalian itu mau membeli paket yang mana? Lebih hemat paket mana? Paket 1 atau paket 2? Karena apa? Karena dengan harga yang lebih tinggi, paket 2 itu memiliki apa? Variabel yang lebih dan 1 pak nasi. Ya, ini misalkan kalian jalan-jalan ke Jatos. Ada kalian lapar, mau membeli makanan. Kalian masuk ke ganti mana sih kalau ganti mah? Memasukkan ya, substitusi mah, memasukkan. Ini termasuk ke dalam persamaan linier dua variabel bukan? Termasuk ke dalam persamaan linier dua variabel? Ya, termasuk. Apakah SPLDP? Dulu kita belajar waktu kelas 7. Sistem persamaan linier satu variabel ya dulu waktu kelas 7. Nah, sekarang sistem persamaan linier dua variabel. Jadi persamaan linier dua variabel itu adalah persamaan yang memiliki dua variabel dan masing-masing variabel berpangkat 1. Nah, bentuk umumnya seperti ini. 4x ditambah 6 sama dengan 6. Persamaan linier dua variabel dengan variabel x dan y. Dan yang ke bawahnya
Min dibagi min hasilnya plus. Maka hasilnya sama dengan 2. Atau seperti apa? X-nya dulu. X-nya dulu sehingga Y-nya pindah ruas ya. Itu adalah persamaan 3. Nah, kemudian disubstitusikan persamaan 3 ini ke persamaan 1 sehingga diperoleh di sini 3x ditambah 4y sama dengan 11. X-nya diganti oleh 15 dikurang 7y. Udah ya? Kelompok membalikkan badannya ke temannya. Maka duduknya berkelompok. Contoh lain, 3e plus 5 sama dengan 13. Persamaan ini hanya memuat satu variabel yaitu e. Sedangkan persamaan di atas memuat dua variabel, contohnya y sama dengan 3e. Di sini ada dua variabel yaitu variabel y dan variabel e. Nomor 6. Apakah banyaknya uang yang harus didapatkan bergantung pada banyak jam tidak? Jadi Contoh 5/12 persamaan A sama dengan 2 juta ditambah 150.000 S menyatakan H dalam rupiah biaya yang dikeluarkan untuk studi laporan sebanyak S siswa. Berapakah banyak siswa yang mengikuti studi laporan jika biaya yang harus dikeluarkan adalah 7.700.000? Kita substitusi persamaan ini hanya berarti 7.700.000 sama dengan 2 juta ditambah 150.000 S. 150.000 S sendiri 2 juta kita pindah ke luar sebelah. selesai ya, sudah 20 menit sesuai dengan kesepakatan kita. Nah, sekarang perwakilan kelompok mana yang akan maju ke depan? Kelompok 1 ya, kelompok 1 untuk nomor 1. Kelompok 2, kelompok berapa itu? Kelompok 5 untuk nomor 2. Silakan yang mewakilinya kelompok 1 ke depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari kelompok 1 yang nomor 1. Pertama ada tabungan AGA. Tabungan AGA itu termasuk persamaan linear dua variabel karena waktu sama dengan X dan jumlah sama dengan Y. Sehingga Y sama dengan 15.000 X. Dan pertambahan jumlah rupiah yang ini sama bertambahnya karena 50.000 ke 65.000 kan bertambah 15.000. Kemudian 65.000 ke 80.000 juga bertambah 15.000. Sehingga jumlah rupiahnya sama
dari minggu ke-1 dan kedua itu berubah-ubah. Dari pertama kan 15. Nah, pada tabungan dari minggu kedua dan ketiga itu juga berubah-ubah. Ya, itu bertambah 20.000 sehingga tidak termasuk persamaan linear dua variabel. Jelas? Jelas? Ya, silakan berikan tepuk tangan buat kelompok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya, perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan soal nomor 2. Tentukan sesuaian dari sistem persamaan linear dua variabel. Berikut dengan menggunakan metode substitusi. Di sini terdapat Y dan X. Di sini terdapat 2X dikurangi 4. Ini merupakan persamaan satu. Persamaan kedua yaitu 7X dikurang 2Y sama dengan 5. Substitusi persamaan 1 ke persamaan 2. 7X dikurangi 2X 7X dikurangi 2 2X dikurangi Ibu. Ini adalah persamaan 2. Nah, substitusi persamaan 1 ke persamaan 2. Jadi di sini 7E dikurang 2 kali 2X dikurang 4 sama dengan 5. Nah, sehingga diperoleh selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Berarti belum konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ditempel di sini, ya. Jangan terpaksa ya, bebas tidak mempengaruhi penilaian. Ya, berikutnya laki-laki lagi. Nih. Terus. Ini Enggak. Mana Mas? Jelas semuanya? Ini ada 2 soal, kerjakan secara mandiri. Pertemuan berikutnya dikumpulkan, ya. Pembelajaran hari ini kita tadi sudah belajar tentang SPLDP. Kalian sudah bisa membedakan mana yang termasuk ke dalam SPLDP atau SPLDP dan mana yang bukan merupakan SPLDP. Dan tadi juga kalian sudah bisa
3 dengan materi menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan grafik. Ya, sebelumnya kalian pelajari dulu di rumah, bisa dari berbagai media apa saja yang kalian sukai. Baik bisa melihat secara browsing di internet, bisa menggunakan YouTube, bisa menggunakan Google ya, atau mencari di buku BSE. Silakan. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Semoga pembelajaran hari ini bisa ada hikmahnya dan dapat digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi kemarin kita melaksanakan pembelajaran ya, Penny melaksanakan pembelajaran, saya mau presentasi. Bagaimana perasaan Penny ini? Perasaan saya yang pertama deg-degan yang pasti. Mengapa deg-degan? Karena mungkin buka kelas jadi ditonton atau dilihat atau di supervisi seperti itu. Ada orang yang sama-sama yang sudah dewasa ada di ruangan tersebut. Biasanya saya dengan siswa saja. Nah, sekarang ada orang lain. Agak nervous ya Bu ya? Ya, Nah, oke. Sekarang kita akan melaksanakan ini ya Bu ya, sesuai rencana refleksi, yaitu percakapan pasca observasi ya. Kita akan merefleksi tentang pembelajaran yang sudah kita laksanakan gitu ya Bu ya. Baik, kira-kira nih pada percakapan ini apa tujuan yang ingin dicapai pada percakapan hari ini refleksi ini? Tujuannya saya ingin melihat kekurangan atau bukan kekurangan, mungkin kelemahan saya pada saat pembelajaran atau pada saat observasi. Dan yang berikutnya saya ingin menemukan solusi. Oh gitu, kita mendiskusikan ya Bu ya? Kita diskusikan. Tapi selain kelemahan Ibu pasti ini ada kekuatannya juga ya. Tadi saya amati Ibu banyak kelebihan yang sudah Ibu capai Bu ternyata gitu ya. Oke, nah kita rinci ya Bu ya. Nih tadi ada beberapa hal yang kalau saya amati Ibu yang sudah dicapai gitu ya. Menurut Bu Penny apa yang sudah dicapai pada pembelajaran tadi disesuaikan dengan rencana yang sudah kita buat kemarin Bu? Kalau menurut saya dari tujuan pembelajaran itu sudah tercapai karena siswa lebih dari 75% sudah di atas KKM. Tujuan pembelajaran kemarin ya Bu ya? Yang Iya. apa kemarin teh? Menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel Dengan substitusi. dengan cara substitusi dan membedakan persamaan linear dua variabel. Sudah tercapai. Iya, Oke, alhamdulillah terus sudah tercapai. Alhamdulillah. Gimana Bu? Lalu penggunaan media pembelajaran kemarin saya menggunakan video pembelajaran, menggunakan PowerPoint Iya. dan menggunakan biografi. Ada biografi orang hebat yang terkait dengan materi tersebut. Alhamdulillah ada ketertarikan dari siswa. Oke. Ya, jadi 90% siswa aktif. Oh, aktif ya Bu Iya. ya. Apalagi saya lihat kemarin kan Bu Penny menayangkan ada video ya Bu ya. Iya. Karena ketika mengerjakan gitu ya, Iya. ditayangkan juga video betul ya Bu Iya, ya. betul. Tadi tujuan sudah tercapai, siswa aktif. Ada lagi Bu? Mungkin Bagaimana tadi pengelolaan kelasnya? ya pengelolaan kelas. Mungkin itu salah satu kekurangan saya mungkinnya dalam pengelolaan kelas. Jadi si waktu itu masih kurang gitu untuk penyampaian materi. Sudah sampai tapi mungkin tidak tergali atau belum 100% siswa aktif. Mungkin karena kelemahan saya mungkin itu karena penggunaan atau pengelolaan waktu yang kurang. Lalu mungkin juga itu karena kelemahan saya
sehingga ada beberapa siswa yang tidak aktif. Contoh siswa yang tidak aktif seperti Renaldi, terus kebetulan saya ngajar di kelas 8B, Renaldi, terus Dimas. Kalau di dalam berbicara seperti biasa dia aktif, tapi di dalam pembelajaran pada saat itu tidak aktif. Mungkin dalam tanda kutip siswa aktif untuk bercanda mungkin gitu ya. Kalau yang untuk aktifnya Bu ya, kira-kira menurut Bu ini tuh kenapa siswa bisa aktif seperti itu? Kayak kemarin tuh saya lihat memang aktif Bu di situ di kelas. Mungkin yang pertama karena saya sebelum diadakan diskusi, saya memberikan kesepakatan. Ada kesepakatan ya di Iya. paparan Ibu di depan ya. Iya. Oke. Jadi kesepakatan kelas sehingga siswa itu tidak merasa didikte gitu, dibebani kamu harus begini, kamu harus begitu, tetapi itu sudah kesepakatan antara saya dengan siswa sehingga siswa melaksanakan kesepakatan tersebut. Jadi itu ya Bu ya. Nah terkait tadi pengamatan Bu Penny, tadi ada siswa yang 2 orang, 3 orang Ibu ya yang tidak aktif. Kemudian tadi kata Bu Penny juga pengelolaan kelasnya juga waktunya Bu ya terlaksana sesuai rencana, tapi merasa terburu-buru gitu ya Bu ya. Nah, terkait dengan itu, nah itu sama pengamatannya juga dengan pengamatan saya Bu, berarti kita cocok ya Bu ya pengamatannya sama gitu. Nah kira-kira nih menurut Bu Penny apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki proses tersebut? Mungkin yang pertama dari dalam diri saya, yang pertama mungkin yang rencana yang akan saya lakukan, saya akan mengikuti diskusi dengan rekan sejawat. Contoh misalkan dengan rekan serumpun gitu ya, seperti dengan Ibu, karena kebetulan kita sama satu rumpun. Terus mungkin dengan melihat lagi di MGMP sering melihat orang yang melakukan open class, ALS ya, ALS ya. Terus saya juga mencari di media sosial, mencari di internet seperti di Google bagaimana pengelolaan kelas supaya terjadi keefektifan mungkin ya, keefektifan waktu yang dibutuhkan. Terus mungkin yang terakhir juga bisa saya lakukan diskusi dengan CGP, lalu saya bertanya juga mungkin ke siswanya mengapa. Jadi mungkin diskusi secara individu ke siswanya, pendekatan ya, persuasif ya, ke si A tadi ya. ya, ke siswa tersebut. Atau mungkin untuk dilaksanakan di kelas yang lainnya, mungkin menggunakan pembelajaran yang sama seperti ini. Ya, jadi perencanaannya tadi Ibu sudah banyak ya Bu ya, ada pelatihan mandiri ya tadi ya Ibu lihat dari YouTube, dari internet gitu ya, kemudian ikut aktif dalam MGMP gitu ya, kemudian untuk mencari informasi dan dengan rekan sejawat berkolaborasi gitu. Nah, kapan Ibu akan dilaksanakan itu? Kalau dengan MGMP atau rekan sejawat mungkin lama waktunya ya Bu ya, karena 1 bulan itu hanya 2 kali ya kalau tidak salah, berarti mungkin 1 semester. Dalam semester ini, tapi akan Iya. mulai dilaksanakannya Iya, akan mulai dilaksanakannya mungkin besok juga, hari kalau ini ada ya Bu ya, tapi ya. kita MGMP-nya karena ini ya Bu yang ada pakem. Mungkin dengan mencari di media sosial seperti internet ya, seperti itu juga bisa saya lakukan segera ya, segera ya. Ya, itu kira-kira targetnya nih ya ini dicapai dari tadi kan Ibu katanya untuk mengurangi mengantisipasi tadi ya pengelolaan waktu, kemudian mengantisipasi beberapa siswa yang memang bermasalah gitu yang kurang aktif gitu ya. Kapan Ibu targetnya berapa lama? Targetnya mungkin dalam 1 minggu ini. 1 minggu ini bisa mengajak siswa tersebut untuk berbicara gitu ya. Iya. Setelah ada solusi apa yang akan dilakukan? Setelah ada solusi, saya akan mempraktekkan lagi mungkin pembelajaran tersebut di materi yang berikutnya. Di materi yang berikutnya dengan penggunaan media yang bagaimana? Dengan menggunakan media seperti yang kemarin, dengan menggunakan video pembelajaran, dengan menggunakan PowerPoint, dan mungkin juga ada untuk
diberi orang-orang hebat seperti kemarin motivasi lagi ya, ya. motivasi. Nah, target ibu kan kemarin itu area yang diamatinya penggunaan media. Kalau saya lihat itu sudah sesuai, berarti tinggal di apa ya Bu ya? Lebih divariasikan lagi Yes. untuk materi yang berbeda ya Bu ya, sepertinya ya. Apakah sama materi sama, medianya juga sama juga? Mungkin materi yang sama bisa Media sama, ya, kalau materi berbeda bisa juga bisa sama, ya, bisa juga berbeda. Oke. Kemudian dari pengembangan ibu tadi yang kemarin ingin dikembangkan oleh ibu kan pengelolaan kelas sudah alhamdulillah kemarin ya sudah terkelola dengan baik. Kemudian ibu akan tadi ada kekurangan, solusinya ibu akan mengembangkan diri melalui MGMP dan sebagainya. Nah, kira-kira nih Bu, siapakah orang yang akan mendukung ibu gitu dalam proses pengembangan diri ibu? Yang mendukung, yang pastinya dari siswa juga ya. Kalau seandainya siswa mendukung, maka proses tersebut akan terlaksana. Dari rekan sejawat, dari rekan CGP, dan dari diri saya sendiri mungkin. Ya. Iya. Bu, sebetulnya jadi saya tidak perlu banyak menguak karena Bu Penny udah mengungkapkan kelemahan, kelebihan dan itu sesuai dengan catatan saya gitu Bu. Jadi saya mudah gitu. Nah, apakah Ibu punya pengingat waktu dalam perencanaan program Ibu self-employment juga di siapa nih atau bagaimana Ibu? Nih kan Ibu punya jadwal tuh, punya program nih. Nah, siapa yang akan mengingatkan Ibu? Yang akan mengingatkan saya bisa rekan Oh, sejawat ya. atau Ibu bisa menulisnya di ini ya Bu ya, di apa? Ya, di buku agenda. Oke, Ya. di buku agenda. Ya, Ini saya buku punya agenda, jadwal ya. ya, sip, udah terjadwal atau belum gitu ya, Ya, supaya ya. nanti kan pembelajaran berikutnya lebih baik lagi ya Bu ya. Gitu. Nah, dari paparan tadi Bu ya, ada yang masih mengganjal nggak Bu? Saya kira sudah cukup. Kemudian cukup Ya, ya. ya. Jadi sudah tergambar perbaikan untuk selanjutnya untuk materi ini, kemudian untuk kelas selanjutnya akan seperti apa gitu ya. Oke, kemudian nih bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah ngobrol dengan saya Bu? Ada setelah ya refleksi? Sekarang upami sor bahasa Sunda membucat bisul. Alhamdulillah baru sudah pecah telur gitu ya, sudah selesai. Dan memang kekurangan yang kemarin pada saat pembelajaran sekarang ada solusinya dan ada dukungan dari Ibu agar alhamdulillah ya. Oke, selamat Bu Penny sudah melakukan pembelajaran dengan inspiratif. Kalau menurut saya Bu ya, mungkin Ibu tidak percaya diri tapi bagi saya bagus ya Bu ya. Siswa aktif, pengelolaan kelasnya juga bagus, penggunaan media juga tadi sudah sesuai dengan materi. Mudah-mudahan kita selalu mengembangkan diri ya Bu ya untuk mengembangkan pembelajaran yang lebih baik untuk kemajuan putra-putri kita di sekolah SMP 1 Pemulihan ini gitu ya. Khususnya apalagi pelajaran matematika ya Bu ya. Tantangannya begitu berat jadi Ya, kita harus betul. pinter-pinternya kita atas partisipasinya dan atas kesediaan waktunya gitu. Sama-sama Bu. Kembali lagi untuk proses coaching berikutnya ya Bu ya. Gitu. Kalau ada Ibu ada apa yang mau dibicarakan silakan aja bisa ngobrol lagi ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.